Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries untuk asmara di akhir Februari 2021 di seasonal reading. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Aries, jadi santai aja ya. Energinya juga bisa vice versa, bisa terbalik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang punya koneksi kuat dengan kamu, yang saat ini sedang berdilin dengan kamu ya. Sebagai alternatif mungkin kamu perlu nonton video yang lain di channel ini yang sesuai dengan moon rising dan Venus kamu. Oke. Aries. Oke, ini kayaknya kebanyakan. Oke, ada Age of Pentacle, Three of Swords, ya. Oke. The Hierophant, Three of Wands, Five of Pentacles, Five of Swords, Page of Cups, Seven of Cups. Oke. Oke guys, ya. Aries, Age of Pentacles gitu. Aku rasa kamu mulai menikmati. Oh my god, ada yang jatuh. Aku rasa kamu mulai menikmati hidup kamu. Mulai menikmati aktivitas kamu gitu. Mungkin kamu sedang pada your passion gitu. Aktivitas yang sesuai dengan passion kamu, bisa di pekerjaan, bisa di apapun. But I don't know why ini ada Three of Swords gitu. Ya, mungkin kamu merasa bahwa kamu bisa mendapatkan apa yang kamu punya, apa yang kamu inginkan bisa kamu kerjakan saat ini, tapi ada satu hal gitu, sepertinya kamu masih harus punya ini, dan itu mungkin ya salah satunya mungkin cinta gitu. I don't know, mungkin aku rasa kamu dalam sebuah hubungan ya, terlepas statusnya mungkin pacaran atau mungkin ya apapun itu statusnya, tapi di sini kamu kayaknya sering merasa sakit hati gitu, sering merasa tersakiti gitu. I don't know, mungkin kamu berada pada hubungan yang toksik, berada pada hubungan yang beracun ya. Dan mungkin juga orang yang kamu sayangi, orang yang kamu kasihi itu mungkin belum bisa, ya aku bilang belum bisa mungkin menganggap kamu ada gitu. Dan mungkin dia juga nggak tahu caranya untuk mencintai seseorang, nggak tahu caranya untuk menghargai orang yang mencintai dirinya gitu. Jadi aku rasa mungkin dia kayaknya ya ada mungkin luka batin, luka lama, patah hati yang dulunya belum bisa dia sembuhkan gitu. Jadi dia memulai hal yang baru dalam sebuah hubungan, ya akhirnya sikapnya seperti ini gitu. Sikapnya mungkin menyakiti kamu karena mungkin itu bagian dari dia membentengi diri kita, membentengi diri dia, defensif mungkin ya. Mungkin seperti itu. Jadi ya, atau bisa juga dari masa kecilnya mungkin terlalu dikontrol orang tua, atau mungkin terlalu di pressure orang tua harus berprestasi dan lain-lain gitu. Akhirnya mungkin di waktu dewasa mungkin dia kurang bisa menghargai apa yang saat ini dia punya, apa yang saat ini mungkin nge-support dia, karena mungkin dia merasa aku nggak mau dikendalikan lagi, aku nggak mau dikontrol lagi. Jadi dia nggak mau berada pada sebuah hubungan di mana dia itu menjadi subordinat, apa ya, ya dia
dia aku rasa juga bukan tipe orang yang superior banget atau dominan banget, tapi dia ingin menjadi yang bisa mengontrol hubungan kalian gitu. Jadi apa ya, mungkin bahasa kasarnya bisa dibilang semaunya sendiri gitu, sekarpe dewe. Dan ini seringkali menyakiti kamu gitu. Kamu ingin hubungan yang dua arah, kamu ingin punya hubungan yang stabil, punya hubungan yang komunikasinya baik dua arah gitu, saling perhatian satu sama lain gitu, saling mengasihi, saling mengabari. Dan aku rasa ini orang tuh masih belum bisa dewasa dalam sebuah berhubungan, belum bisa bersikap dewasa dalam menjalani sebuah hubungan gitu. Jadi mungkin yang terlihat adalah sikap egoisnya, sikap semaunya sendiri gitu. Jadi kamu saat ini sepertinya sedang berdealing dengan orang yang dalam pikiran dia ya, apapun yang dia lakukan yang penting dia happy, apapun yang dia lakukan yang penting dia nggak sengsara gitu. Jadi ya aku rasa terlalu egois, dan dia nggak mau sepertinya benar-benar memberikan hatinya buat kamu, karena dia tuh juga nggak mau kayak punya sakit hati, karena mungkin dia pernah mengalami sakit hati yang luar biasa mungkin sebelumnya di masa lalu, mungkin sebelum berhubungan sama kamu, atau mungkin sama kamu juga dulu pernah, mungkin maybe misalnya ini hubungan yang dimulai kembali dengan mantan pacar ya, dia ada kayak sakit hati yang dia nggak mau rasain itu lagi, dan ini tuh belum di healing gitu. Kalau dia healing mungkin dia akan bersikap berbeda kepada kamu. Dia mungkin akan treat you, memperlakukan kamu dengan sebaik mungkin gitu, selayaknya seorang pasangan memberikan hatinya, memberikan perhatiannya, memperlakukan pasangannya dengan baik gitu. Dan dia tuh belum bisa seperti itu, karena ya itu tadi aku bilang di awal. Dan kamu bener-bener mengharapkan hubungan yang stabil, hubungan yang dua arah, hubungan yang pengennya oke, meskipun aku nggak minta komitmen hari ini, tapi pelan tapi pasti gitu. Kamu ingin hubungan yang stabil, meskipun nggak yang bener-bener kasmaran, nggak bener-bener yang intens banget, tapi intinya intinya tuh rata-rata, tapi nanti pelan-pelan naik ke level yang lebih baik, yang ke level selanjutnya gitu. Kamu menginginkan itu. Oke, sementara itu dari energi dia. Oke, wait, udah mulai pusing. Oke, dia ada 5 of Pentacles, ada 5 of Swords, ada Edge of Cups, ada 7 of Cups ya. Aku rasa dia merasa selain mungkin ada mentality yang belum ready untuk sebuah relationship, mentalnya belum ready untuk sebuah komitmen, sebuah hubungan yang layaknya hubungan konvensional ya. Ada banyak hal dalam dirinya yang sangat stagnan, atau mungkin ya belum stabil gitu. Ada banyak kecemasan, atau ada banyak hal, parts of life-nya dia yang sampai saat ini tuh kayak belum bisa dia wujudkan gitu. Entah itu apa. Banyak rencana yang sepertinya gagal di tengah jalan gitu. Ya, tentu kaitannya salah satunya adalah soal finansial, mungkin juga properti, dan mungkin dia ingin mungkin punya bisnis sendiri atau punya perusahaan sendiri, atau pengen ekspansi bisnis apa gitu, atau pengen pindah ke perusahaan yang lebih gede, yang lebih menjanjikan, dan itu sampai saat sekarang tuh belum kesampaian. Dan kondisi ini semakin memperparah mindsetnya dia, memperparah kondisi dia untuk melihat sebuah hubungan gitu. Karena dia masih berkutik atau masih terjebak dalam masalah-masalah dia, terjebak dalam problem dia, personal issue dia gitu. Ini mungkin secara eksternal ya.
Belum kita ngomongin internal tadi udah sih di awal tadi, trauma, luka lama gitu. Dan ini ya tentunya internal, tapi kaitannya ada faktor X-nya juga, faktor eksternalnya yang belum bisa dia handle, yang belum bisa dia wujudkan gitu. Jadi semakin membuat dia enggan untuk berkomitmen gitu. Mungkin juga dia melihat bahwa misalnya menikah itu perlu banyak biaya, perlu ini itu gitu, banyak aturan, banyak batasan. Dia melihat di sisinya itu, melihat di bagian itunya semoga bisa pahami. Nggak bisa, dia belum bisa melihat sisi lain dari sebuah pernikahan, sisi lain dari sebuah komitmen gitu. Dia masih melihat pada nanti masalah nambah, nanti pengeluaran nambah dan lain sebagainya gitu. Yang dilihat adalah dari sisi negatifnya sebuah komitmen, dari sisi negatifnya sebuah pernikahan gitu saat ini gitu. Padahal di luar sana juga komitmen yang dibangun dengan fondasi yang baik gitu seringkali membuat kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik juga gitu. Tentu ada garis bawah yang perlu digarisbawahi ya gitu. Pernikahan yang baik, pernikahan yang direstui Tuhan, pernikahan yang sama-sama energi kamu dan pasangan baik, tujuan pernikahannya juga baik gitu, dan ada kejujuran, ada keterbukaan gitu, pasti akan membawa masing-masing, gak hanya secara mental, secara psikis dan lain hal. Banyak juga orang-orang yang sudah menikah yang juga sukses, tapi ini perlu digarisbawahi, tidak ada jaminan 100% pernikahan itu membuat kita sukses ya. Tidak ada jaminan 100%. Tapi ya memang ada. Itu pun juga tergantung faktor-faktor yang lain. Salah satunya adalah kita ketemu dengan jodoh yang tepat. Kita ketemu dengan pasangan yang tepat gitu. Kadang kita ketemu orang yang gak tepat, and then kita dibatasin kan sama aja. Atau kita kerjanya baik nih gitu. Kita kerja baik, income banyak gitu. Ketemu pasangan yang boros dan lain-lain, terus misalnya suka judi, suka lain-lain, kan sama aja. Jadi banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk untuk sebuah hubungan yang tentunya baik di luar dan baik di dalam. Ya. Oke, dan dia juga dalam hidupnya itu ingin mendapatkan achievement, prestasi. Yang saat ini mungkin dia pernah pada titik itu, terus mungkin jatuh atau kenapa gitu, dan sekarang mungkin sedang meraih itu. Dan yang saat ini di pikiran dia itu, gimana caranya dia berada di atas lagi, gimana caranya dia mendapatkan prestasinya itu lagi. Itu sih. And then kenapa semakin saat ini mungkin dia nggak mau diusik dengan masalah-masalah yang mungkin dianggap yang dia anggap sepele ya, mungkin masalah kamu, masalah percintaan gitu ya. Aku rasa dia mungkin tipe orang yang lu sukses harus secara materi nih kelihatan gitu, dan dia kok belibet ngomongnya, mengesampingkan kedamaian dalam dirinya, mengesampaikan piece of life-nya dia gitu ya, dan lebih pada mengejar materi gitu, pujian dari orang di luar, tapi dia melupakan kebutuhan batinnya, melupakan kebutuhan jiwanya. Oke, aku rasa cukup ini untuk Aries ya, semoga bisa menjadi pencerahan, dan tonton videonya sampai terakhir ya. Oke guys, sampai ketemu di awal Maret 2021. Thank you so much for watching this video. Bye bye.